Disclaimer, video ini bakalan panjang banget karena gue akan ngebahas dari mulai spesifikasi, kamera, sampai gaming test 10 game untuk si Realme 13 Plus 5G ini. Jadi buat kalian yang pengen nonton section misalnya gaming testnya doang, silahkan klik atur-atur tuh di timestamp yang ada di bawah. Ini adalah Realme 13 Plus 5G, sebuah handphone dari number series terbarunya Realme. Handphone ini punya spesifikasi yang luar biasa bagus banget di harganya yang katanya 4 jutaan aja. Ketika gue bikin video ini emang gue belum tahu harganya, tapi bocorannya ya itu tadi 4 jutaan. Selain desain back cover yang cantik, kita juga dikasih frame yang warnanya senada dengan back covernya. Di bagian atas juga tetap ada audio port buat kalian yang masih pengen menggunakan headset atau earphone berkabel. Di bagian depannya ada display dengan resolusi Full HD+. Dia menggunakan panel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Layarnya ini punya touch sampling rate 180 Hz atau bisa di boost sampai ke 1200 Hz. Tapi dari sini aja gue udah bisa bilang kalau layar si Realme 13 Plus 5G ini emang asik banget buat dilihat. Secara spesifikasi, dia menggunakan MediaTek Dimensity 7300 Energy. Dengan RAM 12 GB dan storage-nya yang gue pegang ini yang 256 GB. Lumayan gede ya. Storage-nya ini pakai UFS 3.1, jadi harusnya secara kecepatan dia udah lumayan cepat. Realme 13 Plus 5G ini dikasih baterai 5000 mAh dengan chargernya ini 80 watt Ultra Charge yang bisa ngisi daya 5 menit pengisian daya untuk 1 jam gaming. Itu klaimnya Realme kayak gitu. Kita tes nanti ya. Untuk kamera utama dia menggunakan Sony Lithia 600 dengan resolusi 50 megapiksel yang udah dilengkapi dengan OIS ditandem sama kamera mono 2 megapiksel. Ada juga kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel. Untuk hasil kameranya kayak begini. Warna yang dihasilkan itu vibrant, sehingga menurut gua ini adalah contoh foto yang udah pantas banget untuk kalian upload ke sosial media tanpa harus diedit-edit lagi. Good job! Kamera depan hasilnya kayak begini. Gimana buat perekaman videonya? Nah, ini adalah perekaman video untuk kamera belakang dan kamera depan dari Realme 13 Plus 5G. Dan kalau ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakangnya Realme 13 Plus 5G. Hasilnya kayak gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Asik nih. Nah, kalau ini hasil kamera depan dari Realme 13 Plus 5G. Gimana hasilnya? Stabilisasinya gimana? Gua nggak sedang ngebahas kamera di video ini, jadi silakan dinilai sendiri. Ya, kalian tulis di kolom komentar lah. Tapi bukan kamera yang dijual sama si Realme 13 Plus 5G, karena tagline-nya kali ini adalah Performance Beyond Limit. This excites me the most, bikin gua happy banget, karena akhirnya Realme memamerkan sebuah handphone dengan performance beyond limit, yang artinya dia mengutamakan performa. Harganya 4 jutaan. Well, Realme ngeklaim kalau dia bisa ngejalanin game Honor of Kings sampai 120 FPS, Mobile Legends 120 FPS, PUBG Mobile 90 FPS. Tapi, apakah benar? Kalau buat gua sih, gua harus ngetes sendiri untuk percaya. Nggak bisa makan gitu aja omongan dari brand ya. So, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja masuk ke meja siksanya. Ini dia Realme 13 Plus 5G-nya. Gokil ya. Desainnya bagus ya. Oke, gua akan tunjukin beberapa hal nih ya. Yang pertama itu adalah baterainya. Kita mulai jam 10.36, baterainya ada di angka 100%. Terus juga kita main di kecerahan yang tidak otomatis. Tuh ya. Melainkan kita taruh di sekitar ya 50-60% kecerahan lah kayak begini. Oke. Terus yang akan gue biarin nyala maksudnya adalah Bluetooth, WiFi juga kita pakai WiFi di rumah gue ya. Dan satu lagi adalah NFC. Dan gak ketinggalan, yang paling penting fitur dari Realme 13 Plus itu adalah GT Mode. Ini gue nyalain GT Mode selama permainan. Oke. Kita akan cek dulu notifikasi yang berjalan akan gua tutup, dan aplikasi yang berjalan di latar belakang juga udah gua tutup semua, nggak ada aplikasi yang berjalan lagi. Dan cek dulu suhunya di bagian depan itu kelihatan ada di angka 30-an derajat Celcius. 30,5 kelihatan 30,6 ya.
Dan di bagian belakangnya itu juga ada di angka sekitar 30 derajat Celcius. Kalau Realme 13 Pro kemarin suhu angetnya ada di bagian sini nih ya, di bawah di bulatan kamera bagian bawah sini. Kalau kali ini nggak tahu ya, kita akan cek nanti ketika udah kita coba mainin. Oke, masuk ke game yang pertama, game officialnya Realme nih, kerjasamanya official, Honor of Kings. Untuk Honor of Kings, settingan yang kita dapetin tuh kayak gini, ini tinggi banget pak, FPS-nya ada di maksimal, resolusinya ada di ultra, ketinggian kamera itu nggak ngaruh ya, anti-aliasingnya ini gue nyalain, terus apa lagi nih, nah kualitas grafis keseluruhan itu ada di 4, gue bisa aja pindahin ke 6, tapi nanti settingan frame rate-nya diturun, gue akan nunjukin ke kalian kalau di 4 aja ini udah oke ya. Kita ngejar 120 FPS kayak yang diklaim sama Realme. Oke, untuk ngecek FPS-nya, gua akan menggunakan fiturnya Realme yang namanya System Status Monitor nih ya. Kelihatan kalau di sini ada FPS-nya tuh 120, 119 kayak gitu ya, guys. Oke, settingannya kayak gini aja. So, let's get to the game. Yo, let's go! Selamat datang di Honor of Kings. Kita kali ini menggunakan Princess Frost ya. Woi, ayo, 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 maju, 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 guys. Ayo, ayo. Nggak apa-apa, semangat dulu di depan nih. Masalah kalah apa menang mau urusan belakangan, ya nggak? Yang penting kita semangat dulu di depan. Ayo, maju, maju, maju. Mati mau urusan belakang. Tuh, udah diserang aja tuh. Mana sendirian, kan? Kesian, mana masih muda. Ayo, ayo. Minion dulu aja nih. Tuh, ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo. Minion lah, minion lah, minion lah, minion. Wih, asik ya? Loh, kok sistem status monitornya hilang? Tunggu. Sistem status. Nah, tuh kelihatan frame rate-nya 120. Nggak bercanda Realme ya. Kalau mereka udah bilang 120, itu udah 120 dah. Soalnya mereka bisa bikin jaminan statement kalau emang gaming lancar gitu kan. Mantap. Padahal statementnya 90 FPS, tapi untuk beberapa game ternyata bisa sampai ke 120 FPS, which is very very good dan very nice. Gokil. Kita lihat nanti buat game-game yang lain ya. Buat Honor of Kings, so far sangat bagus. Tapi ini kayaknya kecerahannya akan gue naikin sedikit ya, supaya lebih kelihatan di kamera. Oke. Nah, lebih kelihatan kan warnanya tuh lebih keluar. Kalau terlalu gelap itu terlalu nggak keluar warna hijaunya ini nggak naik gitu loh. Boom, kena Anda. Baku Anda. Ah, kan. Boom. Ah, pergi takut cemen. Jangan Pak 120 FPS di Honor of Kings oleh Realme 13 Plus 5G. Di tengah-tengah match dan frame rate masih bertahan di 120 FPS ini. Aduh, enak ya. Aku kenapa ini? Mundur dulu. Dari tadi pas lagi rame pun, dia bisa banget buat nahan di 120 FPS loh. Ini happy sih main pakai ini ya. Harganya berapa? Gua pas bikin video ini gua pun belum tahu harganya, tapi katanya sih gosipnya di 4 jutaan. Pakai Dimensity 7300 energi. Menarik. Oke, ini udah menuju end game. Kayaknya sih tim gue menang kayaknya ya. Ini rank by the way. So far so good. 120 FPS-nya nggak bergeming ya. Cuma turun ke 119 itu kayak wajar gitu loh. Kalau turun ngedip satu-satu gitu loh. Nggak ngaruh pak, nggak ngaruh. Enak ya. Touchscreen-nya juga enak. Layarnya juga warnanya vibrant. Mudah-mudahan warna layarnya berhasil keangkat atau kelihatan ya di apa namanya di video gitu ya. Karena itu salah satu yang susah tuh. Kalau ngambil video nunjukin warna layar. Rame kan? Tetap 120 dan sampai menang tetap 120, Pak. Gokil sekali Realme 13 Plus 5G. Menang. Oke, kita akan cek ya beberapa kondisi ya. Yang pertama itu tentu suhunya di bagian belakang dulu deh. Di bagian belakang naik sampai ke 36,5 ya, sama kayak Realme 13 Pro, ada di bulatan bawah sini ya. 36,5 kelihatan masih aman, dan di bagian depan sampai ke 39,2. Oke, masih oke juga sih sebenarnya ya. Dan
Jam 10.56 baterainya tersisa 97%. Satu game Hawk berkurang 97%. Lanjut ke game yang berikutnya, eFootball. Gue mau nunjukin dulu ke kalian settingan grafisnya ya. Di sini cek dulu grafis. Grafis pemain tinggi, grafis stadion tinggi, laju bingkai 30 fps. Gue naikin sampai ke 60 fps. Enak aja 30. So, let's get to the game. Oke guys, ini adalah simulasi pertandingan antara Indonesia melawan Tiongkok ya. Yang ketika gua shoot, itu pertandingannya belum dimulai gitu. Kalau kalian nonton sih harusnya udah lewat ya. Dan gua harap beneran menang Indonesia. Hehehe. Oke, kita lihat. Rafael Strike. Rafael Tom Haye. Haye! Sayang sekali. Tidak berhasil masuk. Haye. Oke. Ya Rizky Ridho sini. Rizky Ridho ke Marcelino Ferdinand. Nathan tidak berhasil mengambil bola. Umpan dari Marcelino gagal. Dieksekusi dengan baik. Iya, masih ada Verdong di sana. Verdong ngumpan ke Rafael Strike. Rafael Strike menuju ke Nathan. Aduh Nathan, sayang sekali. Oke, Marcelino Ferdinand berusaha mengambil bola coy. Tom Haye di sana. Oke, masih ada Justin Hubner, Marcelino Ferdinand kembali, Rafael Struijk ke Nathan. Nathan menuju siapa di sana? Ragnar Uratmangun, gol! Wah, Haji berhasil memasukkan bola ke gawang Tiongkok. 1-0 skor untuk Indonesia. Tapi ini jersey siapa ya ngomong-ngomong? Lancar ya Pak ya. 60 fps bisa dijalankan dengan sangat bagus. Ini Wah Hajinya mukanya beda nih. Aduh, mukanya fotonya udah mirip di foto gitu ya. Udah bener fotonya, tapi di dalam game in gamenya masih belum mirip. Hehe. Ayo Konami, bisa yuk. Ntar Indonesia masuk Piala Dunia harusnya pemainnya sama semua nih, real face semua ya. Mantap sekali. Dari siapa tadi? Nathan ya? Nathan menuju Wahaji. Wahaji masuk ke gawang Tiongkok 1-0. Cantik. Kita lihat Marcelino Ferdinand berhasil memasukkan bola ke gawang Tiongkok. Seandainya permainan bola sebenarnya semudah ini. 2-0 dalam waktu singkat. Lihat di sana Marcelino Ferdinand mengambil bola muntahan dari Tiongkok dan berhasil memasukkan bola ke dalam gawang. Look at this, FPS-nya bagus, stay di 60-an aja dari tadi ya. Sekalinya turun pun ya nggak ngaruh. Nggak ngaruh, asal bukan in-game. Kalau replay gitu-gitu mah turun ya udahlah gitu kan. Pas in-game pokoknya harus 60. Ini ijo-ijo di rumputnya juga bagus ya. Gue suka banget sama reproduksi warna handphone-handphonenya Realme belakangan, terutama 13 series ya. Mulai dari 13 biasa, yang Pro, sampai yang 5G ini bagus semua reproduksi warnanya. Oke, berhasil diambil oleh siapa? Shui Beisheng, nama kipernya. Atau gimana cara bacanya gue nggak ngerti ya. Ada siapa di sana? Ada siapa? Tom Haye berusaha mengambil bola. Iya, Rafael Struijk di sana. Ke Ragnar Uratmangun membawa bola sendirian. Ragnar, apakah bisa memberikan umpan yang bagus? Ragnar ke Nathan. Ternyata Marcelino Ferdinand di sana hampir saja membuahkan hasil satu buah gol untuk Indonesia. Ya, lemparan ke dalam sekarang dilakukan. Sayang sekali lemparan ke dalam yang cukup jelek ya ternyata. Nathan kepada Marcelino Ferdinand. Marcelino masih otak-atik Marcelino. Marcelino masih kebingungan akan mengoper kemana Marcelino. Iya, Marcelino akhirnya ke Asnawi. Marcelino kembali. Apakah? Sayang sekali. Tidak gol, saudara-saudara. Ya, beberapa menit terakhir dari pertandingan antara Indonesia melawan Tiongkok kali ini. Overall bisa dijalankan dengan sangat baik di frame rate yang sangat baik juga di 60 fps ya. Bisa dilihat dari sistem status monitor di bagian atas sana. So far so good dan Indonesia berhasil bermain dengan sangat cantik. 3-1 skor saat ini untuk kedudukan Indonesia ya. Wasit Omar Al-Ali, katanya wasitnya itu kan ya, nanti ya memimpin pertandingan. Apakah dia akan berlaku seperti Ahmed Al-Kaf yang menambah jumlah waktu pertandingan
90 plus 6 sama dengan 99. Oke, kita cek aja. Nathan masih membawa bola. Nathan gocak, utak-atik sana sini. Masuk Nathan. Selebrasi gol. Mukanya Nathan kayak begini mukanya Nathan. Nathan apaan nih? Oke, lancar jaya ya, saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air. Kita lihat detik-detik akhir pertandingan, ternyata wasitnya tidak seperti Ahmed Alkaf. Iya, 4-1 untuk Indonesia. Sekarang kita cek suhu di bagian depan dan belakang. Di bagian belakang dulu ya, di sini kelihatan ada di angka 36,5 derajat Celcius, 37 agak ke tengah sedikit, dan di bagian depan masih sama sekitar 39 derajat Celcius. Baterainya jam 11.11 bersisa di angka 93%. Ini GT mode nyala ya. Ingat, kalau GT mode nyala berarti semuanya resource-nya itu dikerahkan ke gamenya itu, ke performance. Jadinya baterainya mungkin akan lebih cepat berkurang. Tapi ini masih oke lah. Lanjut ke game yang ketiga, Mobile Legends. Settingan dari Mobile Legends tuh tinggi semua ya. Aktif, aktif, aktif. Gokil ya. Frame rate-nya kita dapat ultra, grafisnya kita dapat ultra juga. Kita lihat sistem status monitornya, apa kabar dia. FPS-nya 120 juga. 4 juta bos. Gokil, gokil, gokil. Welcome to Mobile Legends. Oke, 5 seconds for the enemies to reach the battlefield. Nice sekali. Kelihatan frame rate-nya ada di angka 120. This is so good. Aduh, settingan ultra langsung gini. Ini kenapa request backup? Baru mulai udah ada request backup. Anda ngapain aja, weh? Kan saya bingung jadinya kan. Ayo, ayo lo, ayo lo, ayo lo. Ayo lo. Oke, saya mundur dulu sedikit. Anjay, ada yang masang di situ. Siapa Anda? Mid game dan so far so good, masih bisa bertahan di 120 frame per second ya. No kendala sama sekali. Nggak ada kendala-kendalaan. Ini gokil sih, sumpah. Jadi, menurut ceritanya Realme, yang number dan ada pro-nya itu sekarang fokusnya memang ke kamera, tapi number yang nggak ada pro-nya itu fokusnya ke performance. Jadi kalau kalian ngejarnya performance, kalian pilih number series yang nggak ada pro-nya kayak ini 13 plus. Yang gaming bintang 5 juga kan siapa tuh 13 gitu ya. Jadi nggak ada pro-nya tuh. Nah, itu udah benar kalau kalian ngejarnya performa gitu ternyata teman-teman. Menjelang akhir nih, tim gue udah berhasil ngancurin turret terakhir lawan ya. Jadi ini udah tinggal base-nya aja di lane tengah. Oh, di atas juga ya, udah tinggal base aja nih, coy. Ya udahlah, menang lah. Tapi kita nggak punya minions. Oke, santuy. Salah pencet, coy. Nih minion dada. Yuhu, yuhu. Fokus ke base. Menang lagi saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air. Mantap sekali. Kita cek suhu di bagian belakang dulu ya. Di bagian belakang itu ada di angka 36,7 derajat Celcius ya. Oke. Dan di bagian depan itu ada di angka sekitar 37 menuju 38 derajat Celcius. Jam 11.31 baterainya tersisa di 88%. Lanjut ke game yang keempat. Honkai Star Rails. Oke, gue udah sempat nyobain Honkai Star Rails di handphone ini. Dan ini settingan yang menurut gue udah paling tinggi yang bisa dihandle sama si Realme 13 Plus 5G. Settingannya ada di resolusinya tinggi, ini basically hampir semuanya tinggi, kecuali kualitas SFX, efek blossomnya juga ditaruhnya di sedang, anti-aliasingnya itu kita pakai temporal anti-aliasing alias TAA, kualitas cahayanya tinggi dengan pengaturan tampilannya di mode standar nih. FPS-nya gue cap di 60 FPS. Jadi settingannya kayak gitu ya. Hasilnya kayak begini. Ini di tengah-tengah kota dan kita masih bisa dapat FPS sampai 30-35an FPS, which
menurut gua udah sangat bagus ya. Sayangnya ini kayaknya masih tengah-tengah story nih. Harusnya pas lagi bertarung. Aduh, lama deh kan. Oke, ini kalau di tempat yang bersalju karena nggak banyak apa-apanya gitu ya, jadinya tampilannya juga bisa sampai ke 46-an FPS gitu ya. Sekarang kalau lagi bertarung tampilannya kayak gimana ya? Kita akan coba aja langsung. Ini gua autoin aja ya, males banget gua mainin ya. Oke, frame rate-nya bagus di 40, 30 sampai 40-an menuju ke 50 lah ya. Ini bagus banget. Nggak ada kendala. Oke, tampilan orang-orangnya apa animasinya juga bagus. Soalnya tadi dapetnya kita settingnya di tinggi gitu loh. Jadi ini oke banget sih. Nah tuh, dan Heng ngeluarin jurusnya, FPS-nya malah naik gitu. Waduh, kacau ini keren banget sih. Ya, gitulah. Jadi kita bisa dapetin gambar grafis yang memanjakan mata dengan frame rate yang menurut gue masih cukup reasonable ya. Karena gamenya bukan game yang harus fast pace atau gimana, bahkan dia bisa di-autoin kayak begini. Nah, itu oke banget sih. Oke, gila, gokil. Ya, gitulah hasilnya Honkai Star Rails ya. Kalian udah lihat sendiri, kita akan cek suhunya aja langsung. Di bagian belakang ada di angka berapa nih? Habis main Star Rails 36,7-an derajat Celcius ya. 36 menuju ke 37 derajat Celcius, dan di bagian depan somehow agak lebih anget ya dari tadi. Ada di angka 38 menuju ke 39 derajat Celcius. Masih oke, belum nembus 40 ya dari tadi. Dan baterainya jam 11.44 ada di angka 85%. Lanjut ke game yang kelima, Call of Duty. Oke, settingan dari Call of Duty Mobile itu kita ngejar frame rate. Jadinya gue pasang di medium ultra. Kita bisa ke settingan sangat tinggi, tapi frame rate-nya juga sampai ke sangat tinggi aja. Ketika gue pindahin frame rate-nya ke ultra, dia cuma sampai medium. Bisa ke high nggak bisa. Jadi ultra dan medium ya. Grafis mode Battle Royale nggak gue peduliin karena kita akan main multiplayer aja. Multiplayer anti-aliasingnya on, efek bayangannya on, realistic scope-nya on, so let's get to the game. Oke, frontline sekarang gyroscope-nya luar biasa bagus, lancar banget gyronya, Pak ya. Gua akan langsung masuk ke station sniping gua seperti biasa. Wih, hit. Pasang jepman dulu dan langsung arahin sniper. Oh, no. Kok nggak kena? Tunggu. Mana? Nggak ada yang mau lewat sini. Hah? Nggak ada yang mau lewat sini, hah? Wih. Nah, boom, headshot. Mantap sekali. Ah, oke, tango down. Nice. Nice, gyroskopnya beneran ngebantu nih guys. Oke. Go UAV. Oke, ada yang nembak dari bawah ya guys ya. Frame rate-nya bagus, di angka 90-an frame per second. Nice banget ini, nyaman banget buat dipakai. Gua akan kembali ke station gua lagi, meskipun udah ada yang ngebaca gua tuh ngumpetnya di sebelah situ ya, tapi gua akan coba cek kembali sini lagi. Ah, wuhu, wuhu. Tepat sekali bung, tepat sekali bung. Oke, pasang Jepman lagi di sini. Hup, right. Lagi lanjut kita sniping coba di sini. Aduh. Oke. Oke, ada yang berusaha naik ke sini nih kayaknya. Kita cek dulu. Oh, nggak ada. Balik lagi sniping. Nice. Nice and clean. Oke, target down. Mana lagi? Oke. Oke, nice. Oke, cool. UAV. Reloading. Oke, Jepman gue masih ada. Oh, Jepman gue udah nggak ada. Oke. Oke. Sentry gun di sini. Kita pasang sentry gun. Dan kita pakai ini, panahan apa ini namanya? Oke, Sparrow.
Sparrow kill. Killnya cuma Sparrow, Pak. Nggak full, Pak. Dia cuma separoh. Nice. Oke, kita sniping lagi. Karena sniping adalah semangatku. Oke. Long shot. Teman. Sorry, Jack. Sorry, Jack. Oke. Kita reload lagi ya, Pak ya. Mana lagi? Mana lagi? Ada yang di sini, Pak. Ada yang di sini, Pak. Ada yang di sini dia ternyata. Mana? Udah taken down, oke. Kita jangan sampai buta map, Pak. Jangan sampai buta map. Kita perhatiin map juga, Pak. Oh, mamam kau. Oke, Vito. Let's go. Let's go. Let's go, Vito. Let's go. Let's go. Mati bener. Mati pas lagi pakai Vitol. Oke. Let's go, let's go, let's go. Dikit lagi, dikit lagi. Mana? Nggak ada yang lewat sini. Lewat dong. Nggak asik lu pada. Wih, sekalinya ada yang lewat gue nggak ngeliat. Mana sih? Oke. Woo. Ah. Ayo, ayo, ayo. 3 lagi, Pak. 3 lagi. Masa iya mati? Masa iya kalah? 3 lagi nih. 3 lagi nih. Ayo, 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 ayo. Woi, selesai nih. Mantap sekali, saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air. MVP yoi. Nice sekali. Kita cek dulu suhunya ya. Di bagian belakang itu ada di angka 35 menuju 36 derajat Celcius, 36 lah ya. Oke. Dan di bagian depan itu ada di angka 38-an derajat Celcius. Right. Jam 11.53 baterainya bersisa 83%. Lanjut ke game yang berikutnya, game yang ke-6, FC Mobile. Oke, grafik dari FC Mobile itu kita dapatnya kayak gini. Grafisnya ada di ultra, resolusi tinggi, frame rate tinggi, pose efeknya bisa di rendah. Oh, bisa ditaruh di tinggi. Penonton tinggi, efek UI tinggi, dan simpan. Gokil, gokil. Ini tinggi banget, Pak. Mudah-mudahan lancar ya. Oke, ini FC Mobile tampilannya kayak begini ya, Pak ya. Ketika masuk ke dalam lapangan, nice, warnanya vibrant ya. Meskipun gue sejujurnya lebih suka sama warna rumputnya si eFootball. Tapi oke, ini yang akan kita lawan adalah Barcelona jadi-jadian. Iya, frame rate-nya bagus, terlihat ada di angka 60-an. 60 sih maksud gue ya, bukan 60-an ya. 60 FPS. Udah out aja. Berhasil diambil. Bola ketinggalan begitu, Pak. Mohon maaf. Kenapa bola ketinggalan ya? Nah. Oper lagi. Gue nggak hafal pemainnya siapa-siapa aja ya. Soalnya timnya bukan tim ini, bukan tim apa namanya, bukan tim asli. Terus ini juga pakai mainnya rank ya, guys. Jadi kalau gue kalah mulu belakangan, nggak dianggap, nggak masuk papan peringkat. Gokil nggak tuh? Oke. Gimana sih cara ngambilnya? Udah lama banget nggak main eFootball. FC Mobile. Kosong lagi di depan. Alex Garcia siapa nih? Bukan. Alex Garcia, bener. Umpan dulu. Kenapa ngumpannya ke sebelah sana Alex Garcia? Sebel. Nah. Cantik sekali. Wah. Shoot tuh. Kurang cantik sutonya teman-teman. Out dong. Oh ya, out mereka kan? Oke. Tuh, shoot. Oh, tidak masuk, saudara-saudara sekalian. Intinya mah ini gameplaynya lancar, nggak ada kendala. Ini gimana sih? Gimana sih?
gitu kan? Oh ya benar. Hup. Terlalu ke bawah operannya ternyata ya. Habis satu babak. Masih kosong kosong. Masih kosong kosong guys dan udah mendekati akhir. Ini sepanjang permainan gue bisa bilang lancar banget, nggak ada kendala sama sekali. Ya, meskipun ini permainan gue sangat jelek sekali, bapuk sekali permainan saya ini. Oke. Okay. Is it a goal? Oh no, goal! Oh, masih ditangkap lagi. La 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 la. Habis kosong kosong. Ya, ini bagus sih. Secara grafis emang secara tampilan muka itu bagusan FC Mobile gitu. Tapi gue lebih seneng sejujurnya sama eFootball. Kalau di handphone, kita cek suhu di bagian belakang, itu turun ya. Sama ding. Ya, sekitar 35 sampai 36 derajat Celcius lah ya. Dan di bagian depan, itu ada di 37-an derajat Celcius. Oke. Jam 12.02, baterainya bersisa 81%. Lanjut ke game yang berikutnya, ZZZ. Oke, settingan ZZZ itu ada di medium ya, atau menengah ya. Renderingnya pun menengah dengan anti-aliasingnya pakai TAA, bayangannya menengah, kualitas efeknya menengah, FPS-nya di 30, akan gue pindahin ke 60. Oke, kualitas karakternya ada di low, lingkungannya low, kabut volumetricnya on, bloomnya on, kekuatan filter warnanya ada di 10. Jadi settingannya tuh kayak gini. Ini basically mid to high lah. So, kita coba aja langsung ya bertarung di ZZZ. Oke, langsung aja kita combat ya. Kelihatan frame rate-nya ini bakalan naik turun sih kayaknya ya kalau ZZZ ya. Oke. Oke, sebenarnya ini kalau bisa stabil di 30 aja gue udah happy sih. Oke. ZZZ emang paling bener kalau main pakai controller ya. Perasaan gue ya. Kayak main controller tuh jauh lebih enak gitu loh. Ya, frame rate-nya di 50-an nih. Oke, turun ke 40-an. Ya, expected. Bakalan naik turun karena ZZZ game yang lumayan fast pace dan bakalan apa namanya? Weh! Dan bakalan ngabisin resource nih. Gambar kartun-kartun gini, ngabisin resource banyak banget nih ZZZ nih. Nah. Ayo pakai Billy dulu aja. Oke, ganti lagi guys. Oh, nggak kena. Oke, frame rate-nya naik turun. Tapi kalau gue turunin tampilannya ini kan tadi banyak yang tinggi ya. Kalau gue jatuhin ke rendah semua kayaknya sih bisa bertahan di 50 sampai 60 nih kalau begini ceritanya ya. Ini bagus kok. Cuma emang lebih enak main pakai controller ya kalau main ZZZ ya. Oke. Au. Dung. Mantap sekali, mantap sekali. Mati kau. Salah pencet. Kesal. Oke, keren sekali Billy. Kelar nih. Oke, maju ke depan. Frame rate-nya di 50-an ya, kalau lagi nggak bertarung ya. Salah jalan. Kalau lagi bertarung lagi, kayak apa nih? Oh, udah selesai. Udah ketemu misinya. Ya, begitulah guys. Selesai ZZZ. Kita akan cek suhunya langsung ya. Di bagian belakang, itu ada di angka 36,7 derajat Celcius. Dan di bagian depan, itu ada di angka 39 derajat Celcius. Tapi jujur ya, to be honest, meskipun tertulis 39, tapi ketika gue pegang untuk main, itu nggak berasa kayak panas banget gitu. Sama sekali nggak berasa, makanya gue agak kaget. Oh, bisa ya sampai 39, padahal disentuhnya itu nggak sepanas itu gitu. Nice sih. Jam 12:10, baterainya bersisa 79%. Lanjut ke game yang berikutnya. PUBG Mobile.
Oke, ini settingan dari PUBG Mobile. Kita dapat di Smooth Extreme Plus dan ini adalah settingan yang bakalan gue pakai karena klaimnya Realme bakal bisa dimainin di 90 fps, jadi gue akan pasang di Smooth Extreme Plus ya. Terus juga anti aliasingnya gue akan pasang 4x, power savingnya disable, dan auto adjust graphicsnya itu disable. Dan gue pencet apply. Begitupun ketika di lobby, smooth, extreme plus, apply, oke, 4x, disable, disable, dan let's get to the game. Oke, ini tampilan di lobby ya. Tampilannya kayak begini, berapa frame rate-nya? 90 nggak nih? Hehehe, mantap. 88, 89, asik. Ih, smooth banget ya main di 90 fps tuh. Gokil, gokil. Woi, gua dong jagoan nih. Handphone gua bagus. Tapi ya expect bakalan agak turun-turun beberapa frame ya di beberapa titik itu wajar menurut gua. Karena emang susah untuk maintain terus di 90 itu butuh processing power yang mungkin kelasannya flagship gitu. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Untuk gyroscope-nya juga nanti kita akan lihat. Kalau tadi di Call of Duty Mobile gyroscope-nya itu luar biasa bagus ya. Ini mungkin matinya akan cepet karena gue turun di shooting range sendirian, nggak ada temennya ya. Kita akan lihat aja lah ya seberapa tangguh gue di shooting range ini. Ini biasanya rame yang turun di sini dan emang tadi rame kelihatannya. Cuma kenapa belum ada tembakan? Kenapa? Ini kan shooting range. Kenapa saya belum dapat senjata? Hah? 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 Gimana ini? Udah ada yang nembak. Untung saya jago. Nggak kena. Yo 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 yo, yo yo yo. Ayo kabur dulu, kabur cari senjata. Gyroskopnya instan, saudara-saudara, tapi saya belum dapat senjata, jadi belum bisa menembak. Itu senjata. Oke, nice, nice. Kenapa Anda tidak nembak saya? Kok Anda kocak sih? Beneran, nih kocak banget nih orang. Anda ngapain main petak umpet, muter-muter? Oke, masih sendirian gue dan masih berjalan di 90 fps si PUBG Mobile. Nice banget ya. Di handphone 4 jutaan sekarang PUBG Mobile udah bisa jalan di 90 fps, itu kayak sebuah hal yang aduh, kayaknya jangankan 2-3 tahun yang lalu ya, tahun lalu aja kayaknya masih susah gitu nyarinya ya. Oke, di tengah-tengah Pochinki ini mulai turun frame rate-nya ya. Berasa ada di angka 70-an fps, tapi nggak sampai di bawah 60, which is oke. Meskipun ya agak disayangkan, tapi menurut gue selama dia nggak ada di bawah 60, ini masih bagus banget sih. Anggaplah kalian main di Smooth Extreme, itu juga udah oke banget untuk sebuah handphone 4 jutaan gitu. Tapi ini masih 70 sih. 70 sih. Kenapa tiba-tiba jadi 70 ya? Apakah dia harus menyesuaikan sama suhunya? Ya bisa jadi juga kan? Woi, terlalu sibuk berperang ya, sampai-sampai nggak ngeh kalau zonanya mengecil. Kacau sih. Ayo dikit lagi, masih bisa, masih bisa, masih selamat, masih selamat, masih selamat, masih selamat, masih selamat. Ayo dong. Ih, kok kayak jauh banget sih? Udah ngecil lagi, astagfirullahaladzim. Udah nggak bisa nih. Weh, digendong. Thank you bos. Hehehe. Ayo bos, gendong bos. Terima kasih. Oke, self rescue dulu gue ya. Aduh, tolong, tolong. Mati dikit lagi, ini menang nih. Oke, kita akan cek suhu di bagian belakang ya. Ini masih asik sih suhunya sih. Kelihatan ya, 37 tuh, aman. Jam 12.41, baterainya bersisa di angka 70%. Sekarang game yang ke-9. Tadi lupa gue masukin ke depan ya, jadi baru muncul nih sekarang ya. Asphalt Legends Unite. Yo. PUBG-nya masih jalan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biarin aja, biar dia kesiksa. Spree, tampilannya kayak begini ya guys ya. Oke. Secara tampilan sih sebenarnya bagus.
Hanya saja kenapa frame rate-nya tuh dapet di 30 aja gitu. Kayak, wah harusnya 7300 tuh bisa lebih tinggi. Tapi gue nggak nyalahin Realme ya. Kalau ada kayak begini tuh biasanya gue lebih nyalahin ke developernya sih. Bisa jadi emang belum di unlock sama mereka, jadi nunggu update segala macam gitu lah ya. Well, ini playable, tapi gue cukup menyayangkan kenapa nggak dibuka di 60 fps. Hei, game love. Wah, ini Realme bisa nggak sih Realme nyentil game love gitu? Bukain tuh di settingan 60. Lu gimana sih lu? HP gua kuat di 60, lu bukanya cuma di 30. Ah, elah gitu kali ya. Harusnya bisa kali ya. Harusnya lu siapa, Bang? Bisa gitu. Mantap, 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 mantap. Tapi karena dia kayaknya default settingnya itu ada di low ya, sehingga motion blur juga nggak berasa sih. Tapi ini buat lightingnya segala macam sih bisa gue bilang bagus lah, oke banget ya. Gokil, gokil. Actionnya masih berasa, tapi kalau ada motion blur tuh tentu lebih oke sih. Ayolah Game Love lah, please lah, dibuka lah. Tapi Game Love nggak bakal nonton video ini. Gimana caranya ya? Ayolah Realme lah, minta Game Love bukain lah. Seru. Asik ya. Wih, gokil. Tampilan lightingnya itu loh, kalau di Shanghai malam-malam ini tuh emang nggak ada obat sih. Dipoles saya dikit tuh taksi lagi parkir kan. Wih, mobil macam apa yang ketabrak-tabrak kayak gitu kagak ada rusaknya sama sekali ya? Mau dong beli mobil beginian dong. Wah, oke, finish. Mantap sekali. Kita langsung cek suhunya ya. Oi. Nah, di bagian belakang ini ada di angka 30. Turun nih 35,5 dan di bagian depan turun juga dong. Wih, jauh loh. 36,7. Ini belum nyentuh angka 40 banget dari tadi ya. Jam 12.48, baterainya bersisa 69%. Dan lanjut ke game yang terakhir, Genshin Impact. Settingan default dari Genshin Impact itu gue dapetin di paling rendah ya. Dan gue biarin aja di sini very low, tapi FPS-nya gue pasang di 60. Apakah bisa apa enggak? Kita coba ya. Kita coba ya. Oke, kalau tampilan lagi di tempat kayak gini di map, bukan di map, lagi diem kayak gini lah ya. Gue putar-putar sih masih ada di 50-an FPS, which is good. Nice banget ya. Tapi kalau gue coba untuk terbang, mengarah kemana ya? Ke arah sini nih. Kita coba frame rate-nya turun ke 40-an. Jadi kira-kira expect lo bakal dapet frame rate di sekitar 40-an FPS ketika kalian mainin Genshin Impact ya menurut gue ya. Oke, not bad. Bagus sih. Gue akan coba cari musuh ya. Mana musuh? Gue di sini nggak nemu musuh ya. Kayaknya adem banget nih region ya. Jadi jadinya gue terbang aja ke sini ya. Malah tadi dapat tantangan buat ngumpulin apa geo apalah tadi itu ya. Sorry gue nggak main Genshin Impact banget sih. Jadi gue cuma explore gini-gini aja. Mohon maaf lahir batin nih. Ya so far so good lah ya. Meskipun settingannya di very low. Jadi ya hasilnya kayak begini. Oke, ini ada musuh nih ya. Dari tadi susah banget nggak dapat musuh, Pak. Kacau, emang nggak tahu pada kenapa musuh pada ngumpet tapi gimana ya. Gua kasih jempol dulu. Nah, emang enak kau kena jempol. Kena jempol kau, kena jempol. Aduh, electro charge lagi. Basah nih. Tuh, 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 tuh. Aduh, duh, mana Anda? Ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo. Kena semua lo. Mati semua, mati semua. Mana dia? Jangan ngumpet dong. Jangan ngumpet gitu dong. Sana. Jangan ngumpet gitu dong. Jangan ngumpet. Nggak asik loh kalau ngumpet-ngumpet gitu loh. Elektro kristal dapet. Au. Aduh, duh. Oke. Gue pakai ini deh.
Bu, kena Anda, kena, mati Anda, mati Anda, mati Anda. Oke. Beku dia. Gitu ya. Oke lah, kalau cuma kayak gitu doang, frame rate-nya masih bisa ditahan dengan sangat oke. Kita akan cek sekarang speed storage-nya dengan apa tuh namanya? Monster Test. Hehe. Oke, kayak di sini dan gua akan coba lompat. Ya, belum pop up teksturnya naik yang hijau. Sekarang teksturnya merah baru naik. Oke. Oke, cukup oke lah ya. Cukup oke. Dan frame rate-nya ini juga bagus ya, 40-an loh. Nice banget ini. Kayak lompat turun dah. Iya. Wih, di Monster bisa 40-an loh. Gokil juga Realme 13 Plus 5G ini ya. Oke, oke, oke. Nice. Sekarang kita akan cek suhunya aja ya, biar gak kelamaan. Di bagian belakang, tuh, nggak sampai ke 40. Bagian depan gimana bagian depan? Tipis banget, hampir 40. 39,8. Oke, katakanlah 40 lah ya. Dan jam 13:11 baterainya bersisa 62%. Gimana kesimpulannya? Yuk kita bahas. Boom. Itu dia tadi Realme 13 Plus ketika gue pakai untuk main 10 game berturut-turut dan nggak ditutup gamenya. Dia bisa banget dipakai untuk ngejalanin game-game yang biasa kalian mainin dengan sangat bagus. Honor of Kings, Mobile Legends, itu beneran bisa dijalanin di 120 FPS, lancar jaya, nggak ada kendala. PUBG Mobile bisa dijalanin di 90 FPS, bahkan Call of Duty Mobile di mode multiplayer juga bisa dijalanin di 90 FPS. Gyroscope-nya itu banyak ngebantu gue ketika gue main PUBG Mobile dan juga Call of Duty Mobile, which is sangat-sangat bagus. Untuk main game-gamenya MiHoYo kayak Honkai Star Rails, Genshin Impact, dan juga Zenless Zone Zero juga bisa kalian atur di settingan medium to high. Di situ kalian masih bisa dapetin 40 sampai ke 50-an frame per second. Kalian bisa aja turunin settingannya ke very low misalnya. Kayak tadi ketika gue mainin di Genshin Impact. Emang nggak sopan sih Genshin Impact itu. Karena Realme 13 Plus 5G ini punya GT Mode, jadi ketika GT Mode dinyalain, performance-nya bisa di-push ke situ semua. Dan menurut gue itu sangat-sangat bagus. Cuma imbasnya adalah kalau GT Mode nyala, berarti harusnya logikanya suhunya jadi lebih panas dan baterainya juga jadi lebih cepat habis. Tapi kenyataannya, iya sih agak hangat dan baterainya juga agak cepat habis. Tapi gue selalu menyarankan kalian untuk nyalain GT Mode kalau kalian mau main pakai Realme 13 Plus 5G ini. Agak hangat, sehangat apa bang? Seperti yang kalian lihat tadi ya, suhu yang paling tinggi itu ada di angka 39 derajat Celcius. Belum sama sekali nyentuh angka 40. Tapi ketika gua pegang pakai tangan, ini beneran ya, gua nggak ngerasa handphone ini tuh sama sekali panas. Bisa jadi karena handphone ini itu pakai vapor cooling chamber yang paling besar yang ada di kelasnya saat ini. Si vapor cooling chamber-nya ini berhasil ngelepas panasnya dan mengembalikan suhunya balik ke normal lagi. Tapi ada satu kejadian, yaitu di PUBG Mobile, di mana ketika gue main di tengah kota Pochinki, itu dari 90 FPS tiba-tiba turun ke 60-an atas sampai ke 70 FPS. Gue pribadi nggak masalah adanya penurunan FPS tersebut selama masih ada di angka 60. Tapi buat kalian yang sensitif banget sama FPS yang agak turun sedikit, ya itu bisa jadi pertimbangan kalian juga. Well, sisanya ya gue seneng banget sebenarnya Realme ngeluarin Realme 13 Plus 5G ini. Karena ini the whole package of real performance beyond limit menurut gue. Karena tadi harganya cuma 4 jutaan dan Realme juga nggak ngelupain aspek di kameranya. Realme masih tetap ngasih sensor Sony Lithia 600 yang bisa ngasilin foto dan juga video yang oke banget untuk kelasan harganya. So, gue cuma mau bilang kalau kalian minat, kalian bisa beli dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah atau di keranjang yang ada di bawah sini. Dan gue juga pengen sampaikan terima kasih sama Realme dan selamat. Karena menurut gue kalian sudah berhasil ngeluarin sebuah handphone yang harusnya bakal laku keras. Karena harga dan performanya itu benar-benar luar biasa. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.